Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera kita semua. Selamat pagi yang terhormat kepada Ibu Dr. Haja Tuti Rastuti SH, MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Asuransi. Pada kesempatan kali ini, saya Nazwa Rizky Amulyana dengan nomor NPM 2310.020 izin membedah sebuah topik yang sangat relevan di industri keuangan. Secara khusus, kita akan membahas hasil penelitian yang berjudul Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengaturan dan Pengawasan Underlying Investment dan dari produk asuransi unit-linked. Kemudian, jurnal ini merupakan karya dari Tria Adinda Wulandari dan I. Made Sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Udaya yang dipublikasikan di Jurnal Kertanegara tahun 2022 dengan akreditasi Sinta 3. Kemudian, materi ini menjadi sangat penting karena menyangkut bagaimana uang nasabah dikelola dan sejauh mana negara hadir untuk melindunginya. Lalu, selanjutnya terdapat kenapa topik ini diangkat. Jadi begini, industri asuransi kita ini tumbuh pesat sekali, terutama produk asuransi berbasis investasi atau unit link yang menggabungkan proteksi investasi. Masalahnya, perkembangan ini tidak dibarengi dengan regulasi yang cukup kuat di awal. Isu hukum utamanya adalah soal efektivitas OJK. Banyak nasabah yang kaget karena nilai investasinya anjlok, sementara mereka merasa tidak pernah dijelaskan risikonya secara jujur. Di sini ada ketimpangan informasi yang parah antara perusahaan asuransi dan nasabah, yang akhirnya sering berujung pada pelanggaran prinsip etiket baik atau utmost good faith dalam asuransi. Adapun dalam penelitian ini menggunakan 4 kerangka teori yang saya ketahui bahwa pertama terdapat teori kewenangan pengawasan terintegrasi atau Undang-Undang OJK yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 kewenangan pengawasan beralih ke OJK sebagai lembaga independen. OJK berperan sebagai pengawas yang bebas intervensi dengan fungsi preventif atau pengaturan dan represif atau penindakan terhadap pelanggaran di sektor jasa keuangan termasuk produk asuransi seperti unit link. Yang kedua, prinsip kehati-hatian atau prudential principle, di mana menurut Martin Brundage, prinsip kehati-hatian penting untuk menjaga stabilitas keuangan. Dalam unit link, perusahaan wajib mengelola dana nasabah secara aman, tidak beresiko tinggi, dan menjaga likuiditas agar tidak terjadi gagal bayar klaim. Yang ketiga, teori produk hybrid dalam hukum asuransi. Unit link merupakan produk gabungan antara perlindungan dan investasi. Di satu sisi, memberi perlindungan risiko berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, dan di sisi lain bergantung pada hasil investasi yaitu POJK Nomor 23 Tahun 2015. Karena nasabah menanggung risiko investasi, transparansi informasi menjadi kewajiban utama perusahaan. Yang terakhir, dapat teori manajemen portofolio investasi, yang mana pengelolaan dana harus dilakukan secara sistematis melalui perencanaan dan pengawasan. Dapat batasan investasi seperti maksimal 40% pada saham dan 10% pada satu emiten. Pelanggaran batas ini beresiko mengganggu kesehatan keuangan perusahaan. Nah, temuan utama dari hasil penelitian ini terlihat kalau pengawasan terhadap produk unit link masih belum maksimal. Yang pertama, dari sisi pengelolaan investasi, banyak perusahaan belum cukup hati-hati dalam mengelola dana nasabah, sehingga ketika pasar turun, nilai investasi juga ikut turun cukup signifikan. Yang kedua, soal transparansi, banyak nasabah dari awal tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap, terutama terkait risiko, biaya, dan kemungkinan kerugian. Jadi mereka sering mengira ini seperti asuransi biasa, padahal ada unsur investasi yang risikonya cukup tinggi. 3. Dari cara pemasaran, agen cenderung lebih menonjolkan keuntungan daripada risiko, karena fokus utamanya ke penjualan. Akibatnya, informasi yang diterima nasabah jadi tidak seimbang. Selain itu, banyaknya pengaduan menunjukkan kalau masalah ini bukan hanya individu saja, tapi sudah cukup luas terjadi. Dan terakhir, pengawasan OJK masih cenderung reaktif, belum sepenuhnya mencegah dari awal, padahal itu yang justru dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi intinya perlindungan konsumen di produk unit link ini masih belum cukup optimal.
Untuk membedah masalah ini, penelitian menggunakan metode hukum normatif kualitatif, yang artinya penulis menelah aturan-aturan yang ada seperti Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Perasuransian, lalu menghubungkan dengan data pengaduan yang ada di lapangan. Nah, selanjutnya terdapat analisis kritis saya sebagai mahasiswa hukum terhadap jurnal ini, yang mana saya melihat ada pola pengawasan yang cenderung reaktif, bukan preventif. OJK sering baru bertindak setelah ada kasus besar meledak seperti kasus Jiwarasya dan atau Kresna yang jelas-jelas merugikan pemegang polis. Selain itu ada masalah serius di tingkat agen asuransi. Banyak dari mereka tidak menjelaskan biaya akuisisi atau risiko fluktuasi nilai tunai secara jujur kepada konsumen. Meskipun sekarang sudah ada revisi aturan melalui SE OJK nomor 5 tahun 2022. Efektivitasnya tetap bergantung pada ketegasan sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan. Adapun relevansi RPS mata kuliah asuransi terhadap jurnal ini, yang mana jurnal ini sangat berkaitan dengan materi mata kuliah asuransi di beberapa poin RPS, misalnya pada poin 8 terkait prinsip utmost good faith yang seringkali dilanggar karena kurangnya transparansi. Kemudian ada pun poin 11 yang mana unit link sebagai produk hibrida yang meningkatkan risiko hukum. Dan yang paling penting adalah poin 12 yang mengenai fungsi OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Jurnal ini memberikan kita contoh nyata bagaimana teori hukum yang kita pelajari di kelas diuji oleh praktik industri yang cukup dinamis. Nah, sebagai penutup, poin utama yang bisa kita ambil adalah bahwa produk asuransi unit link merupakan instrumen hibrida yang sangat kompleks karena menggabungkan proteksi jiwa dengan risiko investasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan OJK saat ini masih bersifat reaktif dan belum optimal dalam mencegah pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh perusahaan asuransi. Kasus gagal bayar seperti Jiwarasya dan Kresna menjadi bukti nyata betapa rapuhnya perlindungan konsumen ketika transparansi risiko dan etika agen diabaikan. Dengan itu, ke depannya, implementasi aturan terhadap seperti SE OJK nomor 5 tahun 2022 harus dibarengi dengan sanksi administratif yang tegas dan rutin. Tujuannya cukup jelas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat melalui kepastian hukum dan pengawasan investasi yang lebih ketat agar industri jasa keuangan non-bank kita tetap stabil. Mungkin cukup sekian ringkasan dari analisis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pemaparan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.